إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته وقد قال الله جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra mengawali firman-Nya dengan kata-kata Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Sebuah perjalanan yang suci, perjalanan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu salat dengan menggunakan kata-kata Subhanalladzi asra. Maha suci Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan kesucian tempat tersebut. Tempat tersebut adalah asra minal masjidil haram. Kesucian yang pertama yang wajib kita sucikan sebagai umat Islam adalah Masjidil Haram yang ada di Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala susulkan dengan firman-Nya yang lain, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa adalah permasalahan kaum muslimin. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim kesucian tempat itu. Masalah Masjidil Aqsa bukan permasalahan orang Arab saja. Masalah Masjidil Aqsa bukan milik bangsa Palestina, tetapi Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Masjidil Aqsa sebagaimana Rasulullah SAW mencintai Makkah sebagai kotanya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpikan Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa dijadikan sebagai kiblat bagi kaum muslimin setelah turun wahyu salat.
Berapa lama Masjidil Aqsa dijadikan sebagai kiblat, menunjukkan kemuliaan daripada Masjidil Aqsa itu sendiri. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Saudara-saudara, dalam sabda Nabi SAW yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian lakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini adalah bukti dari ayat dan hadis Nabi SAW tentang keutamaan tempat ini, tentang berkahnya tempat ini. Maka ketika kita mendengar bahwasanya Masjidil Aqsa di bawah kekuasaan kaum Zionis Israel, kita tidak rela, kita tidak senang. Ini adalah muqaddasat, tempat-tempat suci yang disucikan oleh umat Islam. Orang-orang Yahudi tidak rela Islam itu berjaya. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan hal itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Berapa lama Masjidil Aqsa dalam kekuasaan Zionis Israel? Sampai sekarang Masjidil Aqsa pun belum balik kepada pangkuan kaum muslimin. Kita merindukan Masjidil Aqsa sebagaimana Rasulullah SAW merindukannya untuk salat di dalamnya. Masjidil Aqsa, saudara-saudara, adalah simbol ketauhidan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, yang diperintahkan kepada Nabi Adam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Ibrahim sebagai nabi dan rasul di atas bumi ini, simbolnya adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa adalah momen, adalah tempat para anbiya mendakwakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sejengkal daripada tanah Masjidil Aqsa kecuali telah sujud di dalamnya para nabi dan para rasul yang mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya. Tapi saudara-saudara, ketika hawa nafsu itu menguasai seorang dan menjadikan Masjidil Aqsa milik sebagian bangsa bukan umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita. Tidak pernah lagi Masjidil Aqsa itu akan kembali kepada pangkuan umat Islam selama umat Islam tidak bersatu dan mengatakan bahwasanya Aqsa adalah milik umat Islam dan harus diperebutkan oleh Islam kembali ke dalam pangkuan kaum muslimin dengan harta dan nyawanya, dengan seluruh jiwa raganya. Aqsa adalah milik umat Islam, tidak boleh masuk dalam cengkraman Yahudi ghasibin adh-dhalimin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa sedih kita melihat saudara-saudara kita yang tertindas. Setelah Hamas melancarkan serangannya kepada Yahudi, Zionis Yahudi, maka mereka sekarang ini membombardir Gaza. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka ini merampas tanah orang-orang Gaza dan orang-orang Palestina. Yang ada saat ini di media massa adalah dibalik terjadi terorisme yang sangat besar di dunia ini yang dilakukan oleh bangsa Palestina. Bukan demikian. Semua media dibeli, semua media disuruh berbicara bahwasanya bangsa Palestina ini yang salah,
Mereka ini adalah kaum teroris. Dengan sebab mereka akhirnya Zionis Israel melancarkan bom-bomnya. Kebalik. Kebenaran jadi kebatilan. Kebatilan jadi kebenaran. Dan itulah yang sekarang ini terjadi pada umat Islam. Kita ingin Allahumma rzuqna salatan di Masjidil Aqsa. Kita ingin, kita berdoa semuanya, Allah berikanlah kami waktu untuk salat, satu salat saja, ruku di Masjidil Aqsa sebagaimana para anbiya telah ruku sujud di dalamnya. Kesulitan. Orang masuk ke Masjidil Aqsa, mereka menggunakan visanya bukan visa negara Palestina, tapi visa Zionis Israel. Sampai kapan umat Islam tidur nyenyak, tidak bersuara tentang Aqsa, tentang Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam? Sampai kapan kita disibukkan dengan hukum mana yang salah? Kita tidak pernah berkata bahwasanya ini adalah milik umat Islam, bersama-sama umat Islam menghancurkan Zionis Israel sehingga dunia mengakui kemerdekaan daripada Palestina yang menguasai Masjidil Aqsa sebagai kaum muslimin. Yang kita lakukan sekarang sibuk berdebat. Yang salah kelompok A, yang salah kelompok B, yang salah kelompok C. Inilah kondisi umat Islam saat ini. Saudara-saudara, ketika Masjidil Aqsa diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, tidak terjadi di sana peperangan, tidak terjadi di sana tumpah darah. Yang terjadi adalah kedamaian dan keselamatan. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu mengerti, di dalam kitab mereka disebutkan Masjidil Aqsa ini kuncinya akan diserahkan kepada seorang khalifah yang sangat gagah, perkasa dan mampu melindungi Masjidil Aqsa. Diserahkanlah kunci Masjidil Aqsa itu kepada mereka. Tetapi sejarah telah berubah. Masuknya kaum penjajah Zionis Israel merubah segalanya. Maka disinilah kita harus introspeksi. Semua umat Islam harus introspeksi, harus bersatu mengatakan Aqsa adalah milik umat Islam. Aqsa adalah kiblatnya umat Islam. Tidak boleh seorang khilaf di dalamnya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kembali kemerdekaan Palestina, khususnya Masjidil Aqsa, ke dalam pangkuan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu atamani akmalani 'ala asyrafil khalqi ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah lain daripada itu sebagai introspeksi dan refleksi kepada kita semuanya, bahwasanya umat Islam akan meraih kejayaan apabila umat Islam berjuang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Namun apabila umat Islam itu berjuang untuk sebuah kemerdekaan, tapi dia niatkan karena dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka selamanya al-izzah, kemuliaan Islam itu tidak pernah kita raih. Maka di Jumat ini kita memberikan sebuah refleksi kepada diri kita. Perbaikilah akidah kita sebagai umat Islam, sehingga dengan memperbaiki akidah kita dan tauhid kita kepada Allah, kita punya kecemburuan kepada muqaddasat Islamiyah. Kita punya kecemburuan yang kuat
apabila muqaddasat Islamnya ini dihinakan dan direbut oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka apabila ada seorang di antara kita tidak pernah memiliki rasa cemburu terhadap perbuatan mereka ini, ketahuilah dia berada pada posisi dha'fut tauhid, dha'ful iman, tauhid yang rendah dan iman yang rendah. Karena disitulah lambang kejayaan tauhid. Para nabi berdakwah di dalamnya. Ketika kita merasakan lemahnya iman dan lemahnya tauhid, berarti kita ini adalah para pelaku dosa yang tidak pernah mensucikan diri kita daripada dosa-dosa kita. Maka untuk mencapai ghirah yang kuat, kecemburuan yang kuat terhadap kemuliaan Islam ini, marilah sama-sama kita memurnikan tauhid kita dari kesyirikan, memurnikan, mensucikan, memutihkan jiwa kita daripada perbuatan syirik, memurnikan dan memutihkan perbuatan kita daripada segala macam dosa dan maksiat. Ketahuilah, iman seorang itu bisa naik dengan banyak dia melakukan ketaatan kepada Allah dan turun dengan banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat maksiat dan dosa yang berada di sekeliling kita, tapi kita biasa-biasa saja. Ini yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan umat Islam ini sekarang ini terbelakang karena sebab dosa mereka sendiri. Marilah kita semua bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menolong saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Dengan kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya dari langitnya. Allahumma aghithna ya Allah, Allahumma aghithna, Allahumma anzil alaina al-ghaith wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dengan sebab dosa-dosa yang kami lakukan. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Jangan engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa. Turunkanlah rahmatmu ya Allah. Turunkanlah hujanmu di atas bumi ini, sehingga tidak ada sumur yang kekeringan, tidak ada ternak yang kelaparan, tidak ada orang yang bingung tentang air. Saudara-saudara, marilah kita sama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahana yang akan memberikan kekuatan bagi diri kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ij'al makrahum, Allahumma ij'al makrahum dimarahum ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin wa fi Gaza. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin adh-dhalimin fa ahlikhum ya Allah wa dammirhum ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.